Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kiranya kabar sukacita, kabar luar biasa senantiasa menghampiri Bapak Ibu dimanapun semuanya kita berada. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi dalam ruang virtual ini. Kita mau menyembah Yesus Sang Raja. Kita mau lebih dalam lagi bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, dan kami sungguh berterima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan yang masih terus berkelanjutan dalam hidup kami. Kami ada hari ini semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang lebih dalam lagi bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau terus mengandalkan Yesus Sang Raja. Hadir Engkau Bapa dalam ibadah kami ini. Kami mulai dan kami dedikasikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada hari ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita membawa seluruh hidup kita. Kita mau lebih dalam lagi memuji menyembah Yesus. Kita angkat lagu pujian kita ini untuk Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat lagu pujian ini lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Yesus.
Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Semua karena kemurahan-Mu kami ada hari ini. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami ada hari ini. Terima kasih. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Hosana bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kami naikkan bagi-Mu Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Hanya Kau-lah Allah yang layak kami sembah. Hanya Kau Allah yang layak kami puji. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa untuk dengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat sepanjang hari ini. Berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Mungkin ada banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi sepanjang hari ini Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa sampai malam ini kami tetap kuat karena Tuhan. Bukan karena siapa kami, tapi karena siapa Tuhan bagi kami. Engkau kota benteng kami, Engkau gunung keselamatan kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan kami mau dengarkan firman Tuhan sebelum kami berbaring untuk beristirahat malam hari ini. Urapi kami semua Tuhan, berkati kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya malam hari ini menjadi malam yang penuh sukacita dan berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Bapak Ibu Saudara yang siap untuk diberkati firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh ketik amin. Iya, malam hari ini kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Mesbah Malam. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun kita ada saat ini, di tempat kita masing-masing ada Tuhan yang akan selalu menyertai kita, dan Dia akan selalu melindungi setiap kita, karena kasih Tuhan itu sungguh dahsyat luar biasa bagi kita semua. Malam ini saya membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Saya baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Bapak Saudara, ada banyak orang yang memiliki motivasi yang salah dalam melakukan sesuatu. Ada orang yang bekerja, melayani untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Dan ketika itu yang kita lakukan, maka akan berujung kepada kekecewaan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berkata, aku sudah bekerja keras tapi orang-orang tidak menghargai aku. Atasanku tidak menghargai aku. Akhirnya dia tidak mau lagi bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang melayani Tuhan karena pelayanannya dikritik oleh orang, akhirnya berhenti. Sehingga motivasinya pun hancur begitu saja. Bapak Saudara, tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya harusnya punya motivasi yang berbeda dengan dunia ini. Motivasi kita adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, Bapak Saudara, makanya dikatakan Paulus dalam surat Kolose pasal 3 ini adalah perintah Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ketika mereka sudah mengenakan manusia baru, maka manusia baru itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam hal ibadah tapi juga dalam hal bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau saudara baca dalam keseluruhan pasal 3 itu, dalam ayat 23 itu khususnya untuk para hamba yang bekerja kepada tuannya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa para hamba itu harus bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya bawa kita untuk merenungkan dua hal penting dari ayat ini, Bapak Saudara. Yang pertama, orang percaya harus bekerja sepenuh hati. Nah, istilah sepenuh hati ini berarti totalitas, berarti kesungguhan atau komitmen. Artinya Tuhan menginginkan setiap orang percaya itu dalam melakukan sesuatu itu harus sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah. Tuhan sangat benci, Tuhan sangat tidak senang dengan sesuatu yang setengah-setengah. Maka kalau kita belajar, kita harus belajar sungguh-sungguh. Kalau bekerja, kita bekerja sungguh-sungguh. Kalau melayani, kita melayani sungguh-sungguh. Kalau mengasihi keluarga, kita mengasihi sungguh-sungguh. Kalau beribadah, kita beribadah sungguh-sungguh. Artinya kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan layak untuk menerima yang terbaik dari hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Gak ada alasan bagi kita untuk bekerja atau berbuat sesuatu itu setengah-setengah untuk Tuhan. Gak ada. Tuhan hanya layak menerima yang terbaik dari apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan. Bapak Saudara, ada seorang tukang, karena dia sudah lanjut usia lalu dia berencana untuk pensiun. Suatu ketika ada seorang yang meminta dia untuk membuatkan sebuah rumah, dan dia berkata, baik, ini rumah terakhir yang akan saya kerjakan. Karena dia akan pensiun dan dia berniat berhenti bekerja sebagai seorang tukang, lalu dia membuat rumah itu asal-asalan, Bapak Saudara. Lalu setelah rumah itu selesai, dia berikan kunci kepada tuan yang menyuruh dia membuat rumah itu atau membangun rumah itu. Tidak dia sangka ternyata tuan itu berkata begini, enggak, ambil kuncinya, rumah ini untuk kamu. Bapak Saudara, betapa terkejutnya dia, betapa kecewanya dia. Seandainya kalau dia tahu rumah itu untuk dia, bukankah dia akan membangunnya dengan baik dan sungguh-sungguh? Tapi karena dia bekerja asal-asalan sehingga dia mendapatkan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita, apa yang kita bangun sekarang ini itu akan menjadi bagian dari masa depan kita. Kalau kita membangun sesuatu ini asal-asalan, maka ya yang akan kita dapatkan di depan sana pasti asal-asalan, Bapak Saudara. Gak mungkin kita menabur asal-asalan lalu kita minta hasil yang memuaskan maksimal. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka ayo kita introspeksi diri kita malam hari ini. Apakah semua yang kita kerjakan sampai malam hari ini itu sepenuh hati atau tidak? Mahasiswa, apakah belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak? Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apakah melayani dengan tulus bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan dari orang lain atau tidak? Seorang
Bapak rumah tangga apakah melayani dalam keluarga, mengasihi anak, istri dengan sungguh-sungguh atau tidak? Anak menghormati orang tua dengan sungguh-sungguh atau tidak? Kita sebagai seorang karyawan, pekerja, sebagai seorang bawahan, apakah kita bekerja sungguh-sungguh atau tidak? Ingat, itu semuanya apa yang kita kerjakan sekarang akan menentukan ke depannya nanti. Yang kedua, bahwa orang percaya itu harus memiliki motivasi yang benar. Dilanjutkan, lakukanlah semuanya itu segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati katanya tadi. Lalu dikatakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ayat ini mengajarkan dua bagian yang penting, yaitu orang percaya, saudara dan saya ini harus memiliki motivasi yang benar. Motivasi kita apa? Bekerja untuk Tuhan. Tadi yang pertama, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Yang kedua, motivasinya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya katakan tadi di awal bahwa ketika kita bekerja untuk mendapatkan pengakuan, apresiasi, penghargaan dari manusia, seringkali yang kita dapatkan kekecewaan, Bapak Saudara. Tapi kalau kita melakukan semuanya itu, fokus kita adalah Tuhan, bukan manusia, maka saya percaya kita tidak akan pernah patah semangat. Kita tidak akan pernah berkata stop, selesai, gak akan pernah. Kita akan terus punya motivasi untuk melakukan apapun itu untuk menyenangkan Tuhan. Karena apa? Kita tahu Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Manusia seringkali tidak menghargai apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan seringkali kurang, bahkan salah. Padahal kita sudah mengupayakan yang terbaik dari hidup kita. Memang saya katakan sangat susah menyenangkan hati manusia. Lebih mudah menyenangkan hati Tuhan. Maka mari kita sekarang atur fokus kita, atur orientasi kita, ganti. Kalau dulu kita bekerja, melayani, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang. Ayo sekarang kita ubah bersama-sama. Kita katakan, enggak, aku lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan saudara, yang terakhir, yang indah dalam ayat ini, saya lanjutkan ayat 24, dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Luar biasa, ayat 24 melanjutkan, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, lalu kita memiliki motivasi hanya untuk Tuhan, kita lakukan itu semua. Ternyata ketika kita lakukan kedua hal itu, Tuhan memberikan upah kepada kita. Tuhan memberikan berkat bagi kita. Maka saya katakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Bapak Saudara, gak pernah sia-sia. Tuhan gak pernah tutup mata. Setiap jerih payah kita, setiap keringat yang kita keluarkan, tetes air mata yang jatuh karena pergumulan kita, perjuangan kita, karena beratnya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ingat, Tuhan tidak pernah abaikan itu. Tuhan selalu lihat itu dan Tuhan hargai. Dan dikatakan pada waktunya Tuhan akan kasih berkat bagi saudara dan saya yang mau tetap setia. Maka saya katakan kualitas rohani seseorang tidak diukur dari hal besar yang dia lakukan sesekali, tapi diukur dari keseharian hidupnya. Meskipun kecil yang dia lakukan, tapi dia tetap setia melakukannya. Menunjukkan bahwa dia orang yang bertumbuh secara rohani. Jadi bukan hanya orang yang sesekali dia melakukan hal yang besar lalu kita bilang, oh dia orang yang bertumbuh secara rohani. Tidak, Tuhan lihat apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Saudara, ayo saya ajak kita, ayo tetap setia melayani Tuhan. Tetap tekun untuk bekerja. Tetap semangat untuk berikan terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena Tuhan siapkan berkat bagi saudara dan saya pada waktunya. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semuanya. Saya berdoa supaya Bapak Saudara yang ikut Mesbah malam hari ini sungguh-sungguh mengerti kerinduan Tuhan malam hari ini. Bekerjalah dengan sepenuh hatimu dan bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan berkati kita semuanya dan kita akan berdoa bersama-sama. Apabila ada Bapak Saudara yang rindu didoakan, boleh ketik di kolom chat komentar atau live chatnya. Nanti saya dan tim akan berdoa bersama-sama. Kita percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara jangan malu, silakan ketik aja, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nah sebelumnya kita akan naikkan pujian kepada Tuhan untuk kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan setia dalam hidup kita. Dia adalah sumber ketenangan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan,
ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jawaban atas segala persoalan dalam hidup kami. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, mungkin kami kadang-kadang masih meragukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biar kami hari ini terus mengandalkan Tuhan dan menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya sangat mungkin bagi kami. Terima kasih buat kesempatan luar biasa indah pada malam hari ini. Kami dapat bertemu secara online di ruang virtual ini. Kami bertemu dengan saudara kami bertemu dengan umat-umat pilihan Tuhan, dan kami dikuatkan lewat pujian, kami dikuatkan lewat firman Tuhan yang kami terima malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati kami semuanya. Apapun menjadi pergumulan kami, yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang berbeban berat punya masalah diberikan Tuhan jalan keluar kelegaan, yang takut, yang khawatir Tuhan berikan sukacita pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, buat kerinduan kami pribadi lepas pribadi, hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan sanggup menolong kami. Kami berdoa buat orang-orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan, Tuhan tolong mereka, Engkau yang memelihara mereka, melindungi mereka. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, diberkatilah Indonesia, pemerintah dari pusat sampai daerah diberkati Tuhan. Kota-kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraannya, karena kesejahteraan kota di mana kami ada adalah kesejahteraan kami sebagai umat-umat Tuhan. Berkati air, tanah, udara kota di mana kami tinggal Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, Engkau yang menolong mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pertemukan kami dalam mesbah malam di minggu depan, dan kami malam ini boleh istirahat dengan tenang, tubuh jiwa roh kami dipelihara oleh Tuhan. Besok pagi kami bangun tepat pada waktunya, kami kembali datang dalam saat teduh kami kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan lakukan aktivitas kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima kemenangan, kami terima sukacita daripada Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Shalom.